Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khalid, NIM 201081812014. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi sosiologi menurut Emil Durkheim yang mengemukakan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu, di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Untuk memisahkan sosiologi dari filsafat sosial, sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan, maka Emil Durkheim menulis The Rules of Sociological Method untuk menegaskan bahwa objek kajian sosiologi adalah fakta sosial, yang mana fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi individual. Baiklah, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rahma Sihombing, BP 2010811008. Di sini saya ingin menjelaskan metode sosiologi Durkheim. Langsung saja, dasar utama dalam strategi menjelaskan fakta sosial adalah fakta sosial harus dijelaskan dengan hubungannya dengan fakta sosial lainnya. Itu artinya bahwa dalam melakukan penelitian, sosiolog harus memperhatikan prinsip metodologis bahwa suatu fakta sosial tidak bisa dijelaskan dengan fakta psikologi, fakta biologi, atau fakta kosmik, melainkan dengan fakta sosial lainnya, misalnya seperti yang dilakukan oleh Durkheim. Solidaritas sosial dalam masyarakat dijelaskan dengan bentuk pembagian kerja yang ada dalam masyarakat tersebut, atau bunuh diri dijelaskan dengan solidaritas sosial. Strategi penjelaskan fakta sosial meliputi: yang pertama, penjelasan kasual, yaitu penjelasan tentang fakta sosial dengan meninjau asal-usul suatu gejala sosial atau sebab akibat. Misalnya, perayaan Hari Reformasi oleh warga Civitas Akademika Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei. Yang kedua, penjelasan fungsional, yaitu penjelasan tentang fakta sosial terhadap fungsi-fungsi yang terdapat pada gejala sosial. Misalnya, perayaan Hari Besar Nasional 17 Agustus. Asal-usul perayaan tersebut dapat ditelusuri dari pengalaman kolektif tatkala terjadi pembebasan. Adapun fungsi pembebasan, upacara itu tetap ada karena adanya kelangsungan keyakinan kolektif mengenai kesatuan kolektif, yaitu mempertahankan masyarakat. Jadi, strategi penjelasan fakta sosial melalui penjelasan kasual dan penjelasan fungsional dapat dilakukan dengan cara bersamaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggunasana dengan nomor BP 2010812010 akan menjelaskan materi tentang analisis bunuh diri menurut Emil Durkheim. Suicide atau bunuh diri merupakan karya Durkheim yang secara tegas dan ditujukan untuk menerapkan pokok persoalan sosiologi dan metode sosiologi. Oleh karena itu, batasan dari konsep bunuh diri ini dibangun untuk merujuk pada fakta sosial. Menurut Durkheim, konsep bunuh diri ini merupakan semua kasus kematian di mana baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik positif ataupun negatif dari korban itu sendiri. Kita masuk kepada faktor-faktor ekstrasosial. Dalam menjelaskan bunuh diri, pertama kalinya Durkheim mencoba untuk menelusuri semua teori yang berkembang untuk menemukan semua faktor-faktor dari penyebab bunuh diri ini. Nah, dari penelusuran tersebut ditemukanlah beberapa faktor penyebab bunuh diri seperti psychopathic states, normal psychological states, cosmic factors, and imitation. Nah, dari kesemua faktor tersebutlah yang dikenal sebagai faktor-faktor ekstrasosial atau extrasocial factors. Untuk menguji apakah faktor ekstrasosial tersebut merupakan faktor penyebab bunuh diri atau tidak, maka Durkheim mencoba menelusuri semua data statistik yang berkenaan dengan
dengan social rate atau yang artinya angka ataupun tingkat sosial dalam bunuh diri. Apabila social rate dari setiap faktor yang ditelusuri tidak signifikan, maka faktor tersebut dieliminasi sebagai faktor penyebab bunuh diri. Cara seperti inilah yang dikenal sebagai argumen by elimination, di mana argumen-argumen yang tidak menjelaskan variabel terikat atau explanandum dikesampingkan. Nah, maka yang tinggal hanyalah penjelasan dari Durkheim itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mayang Sari Diamanda dengan nomor BP 201081-2020. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor ekstrasosial. Yang pertama yaitu ada psychopathic state, yaitu bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang dipandang memiliki gangguan mental. Durkheim menemukan 4 tipe gangguan mental yang disebut sebagai penyebab bunuh diri, yaitu yang pertama ada maniacal suicide, yaitu bunuh diri yang dikarenakan halusinasi, baik dalam melawan ataupun mematuhi halusinasinya. Yang kedua ada melancholy suicide, merupakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang yang menderita depresi berat dan kesedihan yang amat mendalam. Yang ketiga yaitu ada obsessive suicide. Tipe bunuh diri ini berasal dari adanya obsesi pelaku untuk melakukan bunuh diri meskipun pelaku tahu bahwa tidak ada alasan dan motif yang jelas masuk akal kenapa bunuh diri itu dilakukan. Yang keempat yaitu ada impulsive atau automatic suicide. Tipe bunuh diri ini dikarenakan oleh dorongan impulsif dari pelaku. Selanjutnya ada normal psychological state. Adapun normal psychological state yang menjadi faktor penyebab bunuh diri adalah faktor keturunan atau hereditas dan faktor ras. Ini artinya diasumsikan bahwa ada keturunan dan ras tertentu yang menjadi penyebab anggota yang berasal dari keturunan dan ras tersebut cenderung untuk melakukan bunuh diri dibandingkan dengan keturunan dan ras yang lain. Berdasarkan data statistik yang dimiliki oleh Durkheim, tidak terdapat satupun keturunan atau hereditas dan ras yang secara statistik memiliki angka bunuh diri yang signifikan. Oleh karena itu, normal psychological state juga dieliminasi oleh Durkheim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Syakbana dengan nomor induk mahasiswa 2010813008. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor ekstrasosial dari cosmic factors dan imitation. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menjelaskan bunuh diri, pertama kali Durkheim mencoba menelusuri semua teori yang berkembang tentang faktor penyebab dari bunuh diri. Antara lain faktor-faktor ekstrasosialnya yaitu ada psychopathic stage, yang kedua ada normal psychological stage, yang ketiga ada cosmic stage, yang keempat ada imitation. Di sini saya akan menjelaskan dari cosmic factors. Seperti dua faktor di atas, Durkheim juga mempertimbangkan kemungkinan faktor kosmik sebagai penyebab bunuh diri. Dari faktor kosmik ini, yang dipandang sebagai penyebab bunuh diri adalah faktor iklim, suhu, dan kelembaban udara. Lalu ada imitation atau yang disebut dengan faktor imitasi, atau juga yang bisa disebut dengan peniruan, sering disebut oleh para ilmuwan semasa Durkheim sebagai faktor penyebab bunuh diri. Dikatakan bahwa orang yang melakukan bunuh diri karena meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Bintang Ramadhani, BP 2010812044. Saya akan melanjutkan materi mengenai tipe bunuh diri yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Saya akan menyampaikan dua di antaranya. Yang pertama yaitu tipe egoistik. Egoistik merupakan suatu hasil dari suatu tekanan yang luar biasa yang berlebihan pada individualisme dan kurangnya ikatan sosial dalam kelompok sosialnya. Egoistik juga menunjukkan sikap seseorang yang tidak terintegrasi dengan kelompoknya, seperti keluarga, kelompok rekan-rekan, kelompok agama, dan lain sebagainya. Kemudian, egoistik ini memiliki hidup yang sangat tertutup,
sehingga tujuan hidupnya hanyalah untuk memikirkan kepentingan dan kebutuhan hidupnya tanpa memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Contohnya saja pada orang yang belum menikah memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan orang yang sudah menikah. Yang kedua, orang yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi juga dibandingkan orang yang sudah menikah dan memiliki anak. Yang ketiga, Durkheim juga mengemukakan contohnya yaitu pada agama Protestan dan Katolik. Ia menyampaikan bahwa agama Protestan lebih memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan Katolik, dikarenakan Protestan yang kepercayaannya itu mengakibatkan individualismenya lebih tinggi dibandingkan Katolik, serta komunal di dalam gerejanya lebih rendah dibandingkan Katolik. Yang kedua yaitu tipe anomik. Anomi ini secara harfiah memiliki arti ketiadaan norma atau tanpa norma. Jadi, anomik itu terjadi karena suatu perubahan yang menyebabkan keadaan normal terganggu, sehingga moral, norma, nilai-nilai, cita-cita, atau tujuan tidak lagi sesuai dengan keadaan yang sesuai dengan kondisi kekinian. Maka hal ini menyebabkan semakin melebahnya integrasi sosial dalam kelompok tersebut. Contohnya, Durkheim mengemukakan beberapa contoh kasus dalam tipe anomik ini, yaitu seperti pada masa krisis ekonomi, kemudian pada masa pertumbuhan kemakmuran yang mendadak yang menyebabkan semakin meningkatnya bunuh diri pada saat itu. Dan yang ketiga yaitu contohnya pada seseorang yang kehilangan pasangan atau kehilangan anaknya. Contoh yang lebih jelasnya yaitu ketika perceraian berhubungan dengan bunuh diri. Karena perceraian itu artinya kita melepaskan kungkungan sosial dan melepaskan pengaturan normatif yang berhubungan saat kita menjalin kehidupan dalam berkeluarga. Nah, jadi di antara dua tersebut, di antara tipe bunuh diri egoistik dan anomik, dapat diambil kesimpulan yaitu kedua-duanya mencerminkan bahwa bunuh diri tersebut terjadi karena kurangnya integrasi sosial atau melemahnya integrasi sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Aulia Rahmi, nomor BP 2010811018. Di sini saya akan membahas mengenai bunuh diri altruistik. Bunuh diri altruistik menuju kepada suatu keadaan di mana seseorang berada dalam suatu kelompok sehingga terintegrasi dengan kelompoknya. Bunuh diri altruistik juga dapat dilihat sebagai suatu tingkatan integritas sosial yang cukup tinggi dan menekan individualitas, sehingga individu merasa dirinya tidak layak untuk berada pada kedudukannya sendiri. Durkheim menemukan 3 subtipe mengenai bunuh diri altruistik. 2 di antaranya akan saya bahas. Yang pertama adalah obligatory altruistic suicide, atau yang kita sebut dengan bunuh diri altruistik wajib, merujuk pada bunuh diri yang dilakukan seseorang tidak disebabkan oleh suatu hal, melainkan kewajiban untuk melaksanakannya. Kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban bunuh diri ini akan berujung pada kehilangan kehormatan diri atau keluarga. Contohnya dapat kita lihat pada wanita India tradisional yang dituntut melakukan pengorbanan individu, di mana ketika suaminya meninggal, ia harus menyertai kematian suaminya dengan melakukan tindakan bunuh diri. Yang kedua yaitu optional altruistic suicide, atau yang disebut juga dengan bunuh diri altruistik sukarela, merujuk pada bunuh diri yang dilakukan secara sukarela karena suatu pilihan yang ditawarkan atau terdapat pada suatu kelompok, komunitas, ataupun masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada prajurit Jepang yang bersedia untuk melakukan hierarki demi kejayaan negara atau demi sang pemimpin tertinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zilan Zalila, nomor BP 2010812446. Saya akan menjelaskan mengenai agama menurut Emil Durkheim. Dalam bukunya yang berjudul The Elementary Form of the Religious Life, yang berisi pemikirannya mengenai agama. Dalam buku itu, ia mencoba memahami fenomena agama tidak dalam masyarakat kompleks, melainkan pada masyarakat sederhana, yaitu masyarakat Arunta, suatu suku bangsa primitif di Australia Utara. Dalam pandangannya, agama primitif merupakan agama dalam bentuk aslinya dan elementer, berbeda dengan agama dalam masyarakat kompleks yang telah bercampur tangan dengan unsur-unsur lain. Oleh karena itu, studi mengenai agama masyarakat primitif disebutnya sebagai teotisme, yang memudahkannya untuk mengetahui hal-hal yang bersifat agama dari hal-hal yang bersifat non-agama. Durkheim membuat batasan-batasan untuk mengetahui definisi agama. Ia mengatakan suatu sistem terpadu mengenai keyakinan, praktik-praktik yang berhubungan dengan benda-benda suci, benda-benda khusus atau terlarang, keyakinan-keyakinan dan praktik-praktik yang berhubungan dengan suatu komunitas yang disebut umat atau gereja, atau semuanya yang berhubungan dengan itu. Dalam rumasan tersebut kita mengetahui agama terdiri dari keyakinan atau praktik-praktik yang bersifat keagamaan atau upacara ritual. Suatu keyakinan keagamaan adalah keyakinan yang mengarah pada orang-orang yang mengelompokkan segala sesuatu, baik itu bersifat nyata atau sebuah gagasan, kepada segala sesuatu yang bersifat suci atau sakral. Hal-hal sakral tidak hanya berhubungan dengan makhluk yang punya jiwa, tetapi pada benda seperti batu, pohon, buah, dan sebagainya, termasuk upacara ritual keagamaan. Oleh karena itu, sesuatu yang sakral dipandang lebih mempunyai keunggulan. Namun bukan berarti semua yang sakral memiliki kekuatan dan kehormatan yang sama, tetapi terdapat derajat kekuatan dan kehormatan yang berbeda-beda. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nazila Fahira, BP 2010813014 akan melanjutkan pembahasan tentang agama. Adapun praktik-praktik tentang keyakinan, upacara ritual keagamaan merupakan aturan-aturan mengenai cara berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan objek-objek suci atau sebagai aturan-aturan perilaku yang menggambarkan bagaimana manusia seharusnya berhidupan. Selain keyakinan dan upacara ritual keagamaan, setiap agama mempunyai suatu komunitas moral atau jemaah. Durkheim menyebutnya sebagai crunch, yaitu komunitas semua orang yang memiliki keyakinan-keyakinan keagamaan yang sama dan ikut serta dalam upacara ritual keagamaan yang sama. Komunitas moral ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena agama. Oleh sebab itu, Durkheim merupakan sebuah fenomena kolektif. Totisme memiliki hubungan spesifik antara totem, yaitu suatu benda sakral atau suci, berupa sejenis hewan, sejenis tanaman atau simbolnya. Di satu sisi dan suatu bagian struktur sosial seperti klan, phratry, yaitu kelompok beberapa klan dan dipandang bersaudar, atau matrimonial, kelas subpengelompokan, dan phratry di sisi lain. Matrimonial class melupakan nama totem dan mempunyai serta memuja penyimbolan totem. Totem bersama penyimbolannya dan klan. Phratry atau matrimonial class mempunyai sifat suci. Oleh karena itu, totem tidak boleh disentuh di jamaah apalagi dimakan. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.